يا هجرة ضمت جمال محمد الحويت كريما. الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniya bi kulli niyati salihah bi ridha ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua kita tujukan untuk keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, bala musibah dan mara bahaya. Dan jika saat ini ditakdir oleh Allah dengan nikmat sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min nasikin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Majelis Taklim Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan malam hari ini, marilah bersama-sama kita meningkatkan kembali rasa syukur kita, iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia yang sementara ini tentu patut kiranya kita menyadari bahwa kita ingin membawa bekal yang terbaik, membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, dan dengan harapan ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan malam ini saya akan membuka kajian kita dengan satu ayat Al-Qur'an, yakni surat At-Taubah ayat 36 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda ilal ayah. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu jumlahnya adalah 12. Kalau dalam Masehi, kalender Masehi yang kita sudah memahami, yakni mulai bulan Januari sampai Desember. Sedangkan kalau itu kalender Hijriyah, maka diawali dengan bulan Muharram dan ditutup dengan bulan Zulhijjah. Kalau orang Jawa mengatakan mulai bulan Suro dan penutupannya adalah bulan Besar. Maka apa yang menjadi maksud saya menyampaikan di malam hari ini, yakni kata Allah di dalam surat At-Taubah tersebut bahwa Allah memberikan ketetapan dalam 12 bulan itu Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian Allah menetapkan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan atau disucikan. Jadi ada haram, ada haram. Kalau haram ini dosa kalau kemudian kita makan atau kita lakukan. Tapi ketika diharamkan ini artinya disucikan. Makanya terkenal ada Masjidil Haram atau Masjidil Haram. Penyebutannya secara intonasi berbeda. Karena pada prinsipnya secara tulisannya itu haram, itu kemudian ini roknya itu ada alifnya. Tapi kalau itu roknya tidak ada alifnya, maka maknanya adalah kemudian ya yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Jadi kembali lagi kepada ayat ini, terdapat 4 bulan yang diharamkan. Bulan apa sajakah itu? Satu adalah bulan Zulqa'dah,
yang kedua adalah bulan Zulhijjah, yang ketiga adalah bulan Muharram, dan kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Terkhusus mengapa malam ini saya sampaikan ayat ini, karena memang malam ini atau tepatnya di bulan ini kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Kalau orang Jawa menyebutnya napa panjenengan perso biar kita nggak lupa selo. Atau daerah kulonan sana Magetan Medion ngarani apit karena diapit antara 2 hari raya. Ada hari raya Syawal, ada hari raya Idul Adha, hari raya besar. Makanya disebut bulan apit. Nggih. Napa, Pak? Ketepek. Nggih, jadi kecepit maksudnya nggih. Jadi bulan apit atau bulan selo. Terkhusus pemaknaan secara selo ini kalau orang Jawa mengatakan selo itu senggang, lapang. Bisa juga dimaknai bulan yang banyak terlupakan, karena orang disibukkan dengan bulan hari raya Idul Fitri dan disibukkan dengan bulan hari raya Idul Adha. Makanya kemudian di bulan ini orang-orang khususnya panitia-panitia takmir masjid sudah mulai rapat menentukan terkait dengan penyembelian. Dan itu tidak salah, karena pada prinsipnya juga mempersiapkan bulan yang mulia, yakni bulan Zulhijjah. Maka izinkan kami di malam ini membuka kajian kita, melanjutkan kitab Mabadiul Fiqh tentang sholat. Kita awali dari materi ini dulu. Ada apa di bulan Zulqa'dah ini? Maka di beberapa riwayat diterangkan, yakni Nabi ketika masuk di bulan Zulqa'dah ini, Nabi mengikuti perintah Allah yang di dalam surat At-Taubah tadi, yakni di antara kita dilarang untuk menganiaya diri kita sendiri. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai, ini amalannya, jangan sampai di bulan Zulqa'dah ini kita menganiaya diri kita sendiri. Apa makna menganiaya ini, ma'asyiral muslimin? Bisa dimaknai kita berbuat dosa. Makanya kemudian Imam Tabari dalam menafsirkan ayat ini, kalau pahala amal ibadah itu dilipat gandakan, maka dosa pun juga demikian. Makanya kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ayo di 4 bulan ini betul-betul kita mengagungkan, memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan, dengan salah satunya memperbanyak amal baik, dan yang kedua mampu menahan dari perbuatan dosa. Lalu kemudian amalan apalagi yang dilakukan oleh Nabi di zaman itu? Nabi menghindari peperangan, Nabi menghindari perselisihan. Kecuali dalam kondisi darurat, dalam kondisi terdesak, maka Nabi sifatnya membalas, tapi tidak dalam rangka untuk berperang. Maka ini pun juga bisa kita ambil di bulan ini. Ayo amarah kita, emosi kita jaga. Belajar sabar itu tidak mudah, teorinya gampang, prakteknya tidak mudah. Akan tetapi minimal dengan kesadaran dan ilmu yang Allah titipkan kepada kita malam hari ini, oh ini bulan yang mulia, ini bulan yang disucikan, gak pantas nih aku kate muring-muring misalkan seperti itu. Harus ada perubahan sedikit demi sedikit. Karena semakin bertambah iman seseorang, semakin sadar bahwa apapun yang terjadi pasti atas izin Allah. Secara psikologis orang marah itu ketika apa yang ada dalam pikirannya tidak sesuai dengan apa yang dilihatnya. Apa yang menjadi keidealisan dirinya, prinsip dirinya tidak cocok dengan kenyataannya. Maka belajar tahapan demi tahapan, kalau sudah terjadi ya memang atas izin Allah. Khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Perkara sing apik, perkara sing elek, apapun yang terjadi itu juga atas izin Allah. Oleh karena itu ini penting. Kemudian yang ketiga, apa yang kemudian harus dilakukan di bulan Zulqa'dah ini atau di bulan yang diharamkan oleh Allah ini? Nabi kemudian menghindari perjalanan jauh yang sifatnya tidak ada udzur syar'i. Jadi lebih banyak kemudian digunakan waktunya di Mekah dan Madinah dan tidak melakukan perjalanan yang jauh. Ini bisa dimaknai bahwa Nabi tidak berpindah dari satu kebaikan kepada keburukan. Imam Ghazali memaknai ayat itu dengan bahasa seperti itu. Artinya betul-betul kita bermukim, qa'adah itu artinya madep, mantep, jejak begitu nggih bahasa mudahnya, untuk kemudian kita ini istiqomah dalam kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Dan amalan apa lagi yang bisa dilakukan? Karena memang di antara kita diperintahkan untuk memerangi hawa nafsu, dilarang untuk menganiaya diri sendiri. Tidak ada cara yang terbaik kecuali banyak-banyak berpuasa.
Monggo Senin Kamisnya monggo, ditambahi ayyamul bidnya yang memang betul-betul sesuai tuntunan syariatnya Nabi, yaitu saja yang dilakukan. Perkara kemudian jenengan punya tambahan amalan puasa sunnah apa, monggo, itu pilihannya masing-masing. Dan kalau itu memang yang wajib, ya silahkan dikerjakan, tidak harus menunggu hari Senin, Kamis atau ayyamul bid. Misalkan itu puasa qadha Ramadan kemarin lubang karena sakit, ataupun puasa nazar karena berjanji, ataupun puasa kifarat karena melakukan satu perbuatan yang betul-betul dilarang oleh agama Islam. Misalkan dalam satu proses kehidupan berkendara kemudian menabrak orang sampai meninggal, atau menabrak hewan sampai meninggal, untuk menebus perasaan bersalahnya, menebus dosanya, maka kemudian puasa kifarat atau kafarat 3 hari itu pun juga diperbolehkan. Jadi mengingatkan saja bahwa di bulan ini kita berada di bulan yang mulia, pun ngantos supe. Ustaz, kenapa bulan Ramadan tidak termasuk dalam 4 bulan itu? Karena Ramadan sudah jelas mulianya. Kenapa? Karena satu, diturunkan Al-Quran di dalamnya. Perkara apapun yang ada Al-Quran di dalamnya pasti ada kemuliaan. Termasuk Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya luar biasa karena mukjizatnya adalah Al-Quran. Ramadan, turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, maka tidak perlu ditambahkan. Apalagi Ramadan sudah jelas wajibnya berpuasa. Maka Allah menitipkan 4 bulan tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian ditambah bulan yang terpisah adalah di bulan Rajab. Sedangkan yang 3 ini beriringan. Sak mantune Zulqa'dah langsung Zulhijjah, dan setelah Zulhijjah kemudian langsung bulan Muharram. Secara syariat 4 bulan ini dimuliakan, termasuk kemudian di Mekah dan Madinah itu banyak kebiasaan orang menikahkan anak-anaknya di bulan 4 bulan ini. Tapi untuk kita biasanya menghindari 1 bulan yang di antara 4 bulan itu. Bulan apa yang dihindari acara-acara nikah? Muharram, Syuro. Gara-gara Muharram badan. Kenapa ke orang Jawa tidak berani menikahkan anak-anaknya di bulan Muharram? Dianggap menyaingi hajatannya Nyi Roro Kidul gitu nggih. Jadi ngapunten, pada prinsipnya ini penghormatan atas apa yang kemudian diyakini oleh orang-orang Jawa, tapi pada prinsipnya syariat itu justru bulan yang sangat disucikan, bulan yang sangat dimuliakan. Tapi berangkat betul yang nggak berani, misalkan Muharram atau di bulan Syuro itu kemudian menikahkan, gak wis, daripada ono apa-apa mending dipilih bulan yang lain. Ya tidak apa-apa, karena pilihan pernikahan itu juga pilihan takdir kehidupan dunia akhirat. Jadi silakan dicari waktu yang terbaik dengan harapan ta'aful, mengharapkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung masuk kepada kitab Mabadiul Fiqhiyah, dan malam ini saya membawa kitab Fathul Mu'in. Jadi Mabadiul Fiqhiyah ini secara kitab adalah ringkasan dari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini adalah lanjutan dari kitab yang sebelumnya, ada Fathul Bari dan ada Sulam Taufik Safinatun Najah. Apa alasannya saya membawa ini? Karena ada satu pertanyaan yang minggu lalu saya PR. Pertanyaan minggu lalu saya yang kebingungan menjawab. Ketika kita habis sholat, maka kemudian doa apa yang dibaca? Sebenarnya kita sudah terbiasa membaca doa itu, tapi saya terlupa satu lafadz bagian depannya. Ternyata bagian depannya hanya inni as'aluka. Inni as'aluka najatan minan nar wal afwa indal hisab. Saya yang lupa itu karena hampir mirip dengan doa setelah tarawih. Nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhotika wan nar. Jadi kalau nabok minggu yang lalu ada pertanyaan itu dan saya lupa, saya langsung buka kitabnya, saya mutola'ah lagi tadi di Fathul Mu'in, termasuk di kitab Bidayatul Nihaya, itu ada doanya bahwa setelah sholat itu kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, inni as'aluka najatan minan nar wal afwa indal hisab. Jadi bagian kalimat doanya seperti itu. Monggo kalau memang mau diamalkan boleh, tidak diamalkan pun juga tidak apa-apa, karena hukum dari doa itu adalah kesunahan saja, sesuai dengan harapan dan keinginan. Jadi tidak termasuk rukun, tidak termasuk wajibnya sholat. Boleh dibaca, boleh tidak. Jadi kalimatnya inni as'aluka najatan minan nar wal afwa indal hisab. Sebagian ulama juga menambahkan ini as'aluka fauza bil jannah.
Inni as'aluka fauza bil jannah, inni as'aluka najatan minan nar wal afwa indal hisab. Tapi yang masyhur yang kedua, inni as'aluka najatan minan nar wal afwa indal hisab. Saat saya tidak pakai doa itu, misalkan monggo begitu selesai sholat salam yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh karena tidak ada ketetapan mutlak. Langsung istighfar mengikuti zikirnya imam, boleh. Istighfar dengan zikir yang difahami dengan dirinya sendiri, tidak harus bersama-sama pun juga boleh. Yang penting setelah sholat pastikan kita itu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai meninggalkan dua pekerjaan itu. Karena apa? Mustajabahnya salah satunya doa adalah ketika selesai sholat. Jadi selesai sholat jenengan berzikir, kemudian setelah berzikir kemudian panjenengan berdoa, adalah satu rangkaian untuk menyempurnakan kesempurnaan amalan ibadah sholat yang sudah kita kerjakan. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Mabadiul Fiqhiyah insyaallah malam hari ini sampai pada materi sunanus sholati, yakni perkara-perkara yang disunnahkan di dalam sholat. Perkara-perkara yang kemudian disunahkan di dalam sholat, sunanus sholati ba'da dukhuli fiha naw'ani ab'adun wa hay'atun. Sunnahnya sholat itu dibagi menjadi dua. Jadi sunnahnya sholat itu dibagi menjadi dua. Ada sunnah yang pertama disebut sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Nanti akan saya sampaikan. Dan yang kedua adalah sunnah hay'at. Sunnah ab'ad dan sunnah hay'at. Sunnah yang ab'ad, sab'atun man taraka syai'an minha yasjudu lis-sahwi wa hiya ab'adud sholati. Sunnah ab'ad itu prinsipnya adalah sunnah yang mendekati rukun, sunnah yang mendekati ketetapan yang perlu dilakukan di dalam sholat. Andaikan tidak dilakukan, maka sebagian ulama, jumhur ulama menyepakati sujud sahwi. Jadi sunnah ab'ad ini prinsipnya adalah perkara yang sunnah, tapi ketika kemudian ditinggalkan, jumhur ulama menyepakati sujud sahwi. Meskipun sebagian ulama tidak sepakat. Salah satunya, yakni membaca doa qunut di waktu subuh. Ini sunnah ab'ad. Sehingga di pondok-pondok yang jelas NU-nya, kalau imamnya lupa dengan qunut, begitu itidal sami Allah liman hamida terus mau sujud Allahu Akbar, maka makmum mengingatkan subhanallah. Tapi kemudian bagi prinsip saya secara pribadi dan keilmuan yang saya dapat ketika kuliah, karena ini perkara sunnah sebenarnya juga tidak perlu. Karena perkaranya adalah sunnah. Tapi bagi yang meyakini, oh tidak bisa Ustadz, ini tetap harus saya lakukan, monggo, tidak masalah. Sedangkan secara pribadi ketika saya menjadi seorang imam saya akan kunut. Tetapi ketika saya bermakmum kepada seorang imam yang tidak kunut, maka dia tidak apa-apa. Karena kunut hukumnya sunnah. Dan perdebatan ini insya Allah perdebatan yang klasik atau wisrodok lawas, tidak perlu diperdebatkan. Yang penting kita ini meyakini dalam sholat kita ada syarat dan rukun yang harus dilakukan, dipenuhi. Perkara kunut dibaca atau tidak kembali kepada diri masing-masing. Tetapi jumhur ulama di dalam kitab ini, mazhabnya, pandangannya termasuk di Fathul Mu'in, itu kemudian berpendapat ketika lupa kunut maka kemudian diingatkan. Tetapi ketika kemudian ini diingatkan masih diteruskan, maka ada ketetapan sujud sahwi. Jadi satu adalah ketika kemudian lupa membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Bahkan tambahannya ditambahkan, yakni wa fil witri fin nisfil akhiri min syahri Ramadan, yakni pertengahan sholat raweh, sholat witir di bulan suci Ramadan. Jadi memang ada dasar bagi orang-orang yang kemudian 15 Ramadan ke atas witirnya ditambahi kunut. Tetapi pada prinsipnya sekali lagi ini hukumnya sunnah, tidak perlu terlalu diperdebatkan. Ketika panjenengan meyakini tidak perlu membaca kunut, ya tidak apa-apa. Bahkan imam yang bijak akan bertanya, ini nanti tarawihnya berapa rakaat, misalkan beliau imam dari luar, tidak dari lingkungan masjid ini, akan bertanya, witirnya nanti berapa rakaat? 3 Ustaz, oh nggih 3. Dan kemudian kalau memang 3 nanti kunut, ada kunutnya atau tidak pakai, ya tidak apa-apa, tidak perlu memaksakan. Mboten kula niki pun biasa kunut, jenengan derek kula monggo, mboten nggih monggo, jangan.
Ayo jadi imam yang bijaksana, menyikapi satu ibadah itu dengan keilmuan. Saya pribadi kunut, subuh kunut, ketika witir di 15 ke atas kunut. Tapi ketika kemudian tidak ada kunut, ya tidak apa-apa. Tetapi ngapunten, sebagian masyarakat kita kadang sudah agak sedikit meyakini itu wajib. Sehingga ketika imam ini lupa kunut, kemudian diingatkan subhanallah. Padahal yang diingatkan subhanallah ini perkara yang kemudian yang rukun atau yang wajib. Jadi satu kunut sunnah ab'ad. Yang kedua sunnah yang ab'ad itu apalagi? Yakni duduk yang pertama dalam sholat duhur, asar, maghrib dan isya setelah mendapatkan 2 rakaat. Jadi ini sunnah ab'ad, duduk yang pertama dalam sholat duhur, asar, maghrib dan isya setelah mendapatkan 2 rakaat, atau bisa juga dimaknai tasyahud awal. Tasyahud awal ini bisa dimaknai seperti itu. Jadi duduk yang pertama duduk dalam tasyahud awal ini masuk sunnah ab'ad. Masuk sunnah ab'ad. Kemudian yang ketiga membaca tasyahud dalam duduk pertama itu, tahiyat dan seterusnya. Kemudian sunnah ab'ad tadi tambahannya adalah ketika membaca doa kunut diusahakan berdiri. Jadi kalau kondisinya kunut ya pada saat i'tidal. Dan kemudian bagian yang terakhir sunnah ab'ad membaca sholawat atas Nabi seluruh serta para sahabatnya di dalam doa kunut tersebut. Jadi perkara sunnah ab'ad ini perkara sunnah yang kemudian dianjurkan, dan ketika kemudian terlupakan maka kemudian hendaklah dia melakukan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang dikerjakan karena lupa atau ragu-ragu di dalam jumlah rakaat sholat ataupun gerakan sholat. Kapan pelaksananya sujud sahwi? Yakni ketika bagian akhir sholat, ketika tahiyat akhir. Jadi ketika sudah rakaat terakhir, kemudian kita dari sujud duduk tawaruk, duduk yang tahiyat akhir itu, lalu kemudian kita membaca tahiyat sampai fil alamina innaka hamidum majid, maka kemudian berniat untuk melakukan sujud sahwi. Niatnya kalau terlafadzkan nawaitu sujudas sahwi sunnatan lillahi ta'ala, lalu kemudian sujud. Apa yang dibaca ketika sujud? Enten sing pirsa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Sebanyak 3 kali. Setelah itu duduk lagi, sebagaimana duduk iftirosh atau duduk istirahat membaca Rabbi firli warhamni wajburni ilal akhir itu, sujud lagi Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, kemudian bangkit dari sujud, tahiyat akhir atau tawaruk lagi, langsung kemudian membaca salam. Jadi ini tata cara ketika meninggalkan sunnah ab'ad, sunnah yang sangat dianjurkan dengan mazhab, tentunya mazhabnya dalam Mabadiul Fiqhiyah dan Fathul Mu'in ini, meskipun mayoritasnya adalah mazhabnya Imam Syafi'i, tapi khususnya di Fathul Mu'in ini dikupas tuntas. Makanya di Fathul Mu'in diterangkan, kalau imam ini kemudian tidak kunut, maka sebenarnya tidak apa-apa, karena hukumnya sunnah, tidak perlu sujud sahwi. Jadi pada prinsipnya ada orang yang memiliki kepahaman moderat, tidak kaku terhadap satu pandangan. Ada orang yang kemudian meyakini bahwa kunut ini bagian mutlak yang harus ada. Makanya suatu ketika pernah, ini momen bersejarah lah menurut saya. Di tahun 2017 apa 18 gitu di kampus saya di Masjid An-Nur, depannya RSUD Masjid Muhammadiyah itu, mengundang Muhammad Toha kalau tidak salah. Imam dari Mekah ngaten nggih. Jadi Muhammad Toha menjadi imam. Lalu kemudian 8 rakaat. Tarawihnya 8 rakaat. Ketika witir 3 rakaat. Tapi setelah witir kemudian di rakaat ketiga ada kunut. Seketika itu jamaah bingung. Namanya mayoritas kumpul di sana semuanya ngaten nggih. Imamnya kunut. Ya saya nggih nyantai mawon. Imamnya baca doa kunut ya saya doa amin ngoten mawon. Maka kemudian setelah itu kan sampai masuk berita gitu di Jawa Pos, kemudian masuk di Suara Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan keserobotan, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan kenapa tidak ada koordinasi sebelumnya gitu. Maka saya dengan entengnya, wong malaikat itu tidak ngerepoti kita semuanya. Kalau kemudian memang imamnya membaca kunut ya kita ikuti. Bukankah Imam Hanafi itu muridnya Imam Syafi'i? Ketika kemudian bermakmumkan kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i kunut, Hanafi juga kunut. Dan ketika Imam Syafi'i berkunjung kepada muridnya tidak kunut, ya tidak ikut kunut. Jadi ulama dulu itu justru malah bijaksana sekali.
yang kemudian menjadi kurang bijaksana ketika turun kepada kita saat ini. Sepertinya ada kelompok-kelompok, oh ini kelompok kunut, ini kelompok gak kunut, ini kelompok salafi, ini bukan kelompok salafi, mboten lah. Insya Allah kita sudah mulai semakin dewasa, semakin menyadari bahwa itu bukan perkara yang penting. Di Trenggalek pernah ada kasus juga. Masjid ini tidak menerima imam yang tidak menggunakan kunut. Lah opo ada ditempelin katanya. Terlalu sepele urusan itu, kemudian sampai dibawa kepada perkara-perkara yang syariah sehingga membatasi kelompok-kelompok tertentu. Termasuk kalau dulu di beberapa ormas tertentu kemudian kalau sholat dipel gitu. Di beberapa tertentu gitu. Kebetulan saya Punggul aslinya, depannya Punggul itu ada satu desa namanya Desa Seruni. Dan di situ ada pondok pesantren LDI termasuk yang paling besar lah di lingkungan Jawa Timur ini, setelah Pare Kediri terus kemudian Seruni itu. Lah kebetulan saya biasa sholat di situ ya nggak ada masalah. Saya punya teman anaknya kiai di situ biasa. Kadang saya justru malah diminta untuk jadi imam sholat. Jadi kalau sekarang itu sudah bukan zamannya memperdebatkan perkara yang kemudian tidak jelas kaidahnya, tidak jelas dasarnya. Ya kalau memang kita habis sholat di pel, ya mungkin kita berhusnudzon, mungkin kotor tempat itu. Tapi tempat saya saja Ustaz, insya Allah kalau sekarang sudah mulai banyak berkurang. Kalau dulu memang saya sering diskusi dengan teman yang anaknya Kiai LDI itu, ya memang ada keyakinan seperti itu, bahwa ketika bukan jamaahnya, maka kemudian ngapunten dalam tanda kutip najis. Tapi sekarang sudah mulai berubah, tidak sekaku dulu. Karena sekarang orang sudah mulai menyadari bahwa bukan itulah yang diinginkan. Podo-podo Islami, mosok malah bengkerengan dewe kan tidak sepatutnya. Jadi sekali lagi, perkara yang khilafiyah, perkara yang sunnah itu jangan sampai menjadikan ada jarak di antara kita. Tetaplah, dan saya melihat di masjid ini sudah luar biasa. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ya tidak ada masalah. Dan semuanya hidup berdampingan, tidak memperkarakan permasalahan seperti itu. Dan itu satu kebaikan, satu keindahan yang luar biasa. Jadi perkara sunnah ba'at itu jadi beberapa hal yang kemudian sangat dianjurkan. Andaikan tidak dilakukan, sebagian ulama melakukan sujud sahwi. Dan perkara sujud sahwi ini juga perlu. Barangkali kita sholat yang sering itu yang lupa zuhur asar itu. Kita sholat sendiri munfarid katakanlah. Kemudian dalam sholat kita ragu-ragu. Iki mau wis oleh loro apa telu gitu nggih. Iki mau wis telu apa papat gitu nggih. Nah, biasanya ragu-ragu biasanya. Maka yang dipilih yang mana? Yang paling terkecil. Oh, diyakini 2, ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh iki mang siji apa papat ya. Kadoan siji mbek papat, 2 dan 3 atau 3 dan 4 gitu. Jadi kalau ragu-ragu, pilih saja yang paling panjenengan yakini biar tidak ada yuwaswisu, tidak ada kasak kusuk dalam hati yang itu setan nanti akan membisikkan. Yakini saja 2, 3 boleh. Jadi boleh dipilih yang terkecil, boleh dipilih yang terbesar. Dipilih yang terkecil karena hikmahnya manusia menyadari banyak kekurangan di hadapan Allah. Dipilih yang terbesar pun juga tidak apa-apa, karena keyakinannya enggak kok, yakin saya sudah sampai rakaat yang ketiga. Tadi itu sudah tasyahud awal, sekarang rakaat yang ketiga. Maka ketika ada keraguan seperti itu, monggo diamalkan ilmu yang didapat malam ini. Selesai fil alamina innaka hamidum majid, panjenengan membaca niat nawaitu sujud tasahwi sunnatan lillahi ta'ala, sujud baca subhanallahi la yanamu wa la yasu 3 kali, duduk baca lagi doanya, duduk, kemudian baca salam ke kanan, salam ke kiri. Jadi itu sunnah banget. Yang kedua adalah sunnah hayat. Apa saja sunnah hayat itu? Hayatus sholati katsiratun minha. Sunnah hayat itu sunnah yang banyak dikerjakan di saat sholat. Kalau ab'ad tadi hanya sebagian, kalau hayat ini banyak. Apa saja? 1. Mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Ini yang minggu lalu saya sampaikan. Ada orang yang tidak mengangkat tangan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah. Mboten usah dirasani. Lah iya takbiratul ihram gak diangkat iki karepe aliran sesat iki. Ini kalau kita kurang ilmu akan mudah menjelekkan seperti itu. Kalau tahu ilmunya, memang sunnah kok, tidak wajib kok. Jadi 1. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada. Membaca doa iftitah, ini sunnah hayat. Boleh membaca, boleh tidak. Dan ini sunnah. Kemudian yang keempat, membaca ta'awud sebelum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Al-Fatihahnya dibaca. Dan membaca ta'min sesudah Al-Fatihah. Apa ta'min itu?
Takmin itu bacaan amin itu loh. Amin ngoten iki. Baik itu jenengan salat berjamaah maupun salat sendiri ini sunnah hayat. Jadi jangan misalkan salat sendiri di pekerjaan atau di rumah waladhdallin amin boleh ditambahkan itu. Jadi amin itu tidak dimaknai nek ono imame baru aku amin, mboten. Amin ini mengikuti Fatihahnya, bukan karena kaifiyat jamaah atau munfaridnya. Kemudian yang kelima, sesudah membaca surat Al-Fatihah selain makmum, ini maksudnya begini. Jadi sunnah hayat itu memberikan jeda, jarak. Jika panjenengan imam setelah waladhdallin amin tidak langsung membaca surat. Nah ini latihan bagi seorang imam memberikan kesempatan meskipun tidak terlalu lama. Lalu kemudian mengucapkan takbir di waktu naik dan turunnya. Kalau jamaah jelas sebagai komando atau aba-aba, sebagai aba-aba gerakan. Salat sendiri ini sunnah hayat. Jadi jenengan dari posisi berdiri mau rukuk Allahu Akbar ini sunnah hayat. Kemudian membaca tasbih dalam rukuk dan sujud sebanyak 3 kali. Makanya kemudian ada yang berpendapat baca 1 kali boleh. Imam tarawihnya cepat, saya hanya membaca subhanallah saat rukuk, boleh atau tidak? Boleh, karena membaca 3 kali termasuk sunnah hayat, sunnah yang kemudian ya boleh dilakukan, boleh tidak. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi seorang makmum. Kalau imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, makmumnya sami Allahu liman hamidah termasuk sunnah hayat. Tapi yang masyhur biasanya kalau imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, makmumnya langsung Rabbana lakal hamd. Kemudian sunnah hayat yang berikutnya adalah duduk iftiros pada semua duduk ataukah duduk tawaruk dalam tahiyat akhir. Panjenengan pernah mboten mersani ada orang tahiyat akhir, tapi duduknya mboten duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu artinya pantat menyentuh lantai. Sebagaimana tahiyat akhir. Jadi beliau tahiyat akhir tapi duduknya duduk iftiros. Pernah menyaksikan ya? Maka ini sunnah hayat, tidak apa-apa. Mboten usah dirasani. Kita itu karena kurang ilmu biasa ngerasani dan sembah enggak kusuk plus ini. Gak podo iki, gak podo. Iki jamaah apa ngoten iki. Ngapunten, ini sunnah hayat. Jadi duduk tawaruk dalam duduk tahiyat akhir. Jadi kalau kita kan memaknainya kan begini. Kalau orang tahiyat akhir kok duduknya tasyahud, berarti orang ini mau menyempurnakan berdiri lagi atau makmum masbuk, kan begitu nggih. Padahal di sini diterangkan boleh duduk iftiros dalam semua duduk. Diperbolehkan dan duduk tawaruk termasuk duduk sunnah hayat. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas kedua paha lurus sebagaimana yang minggu lalu kami sampaikan, lurus rapat persis di depannya lutut, tidak berlebihan atau tidak terlalu jauh. Ini termasuk sunnah hayat. Ini kalau bahasanya Gus Bah, gak usah direken sunnah hayat ini daripada bengus pokoknya sembahyang khusyuk ngoten iki. Sing penting tumak nina ngoten. Ini kalau madhabnya Gus Bah ngoten iki, madhabnya Kudus, Jepara, sampai Imam Nawawi Al-Bantani pun juga seperti itu. Jadi kalau mayoritas NU itu sebenarnya belajarnya kepada 2 pandangan ulama besar. Ada yang Yai Hasyim Asy'ari, ada yang Yai Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau Yai Hasyim Asy'ari itu turunnya termasuk kepada wapres kita saat ini, Yai Ma'ruf Amin. Kalau Imam Al-Bantani itu ya termasuk Gus Bah. Agak ringan dalam perkara ibadah, yang diambil yang penting-penting, yang pokok-pokok. Yang penting tumaknina sudah. Makanya pernah ada viral di YouTube itu Gus Bah, sami Allahu liman hamidah tidak mengangkat tangan, itu rawame di komen netizen itu. Bagi yang paham langsung menjawab itu sunnah hayat. Ketika panjenengan dari rukuk kemudian panjenengan sami Allahu liman hamidah. Gus Bah itu tidak angkat tangan. Pada saat sholat itu kesyuting ngoten. Nah itu kemudian rame komen di bawahnya. Tapi kemudian ada satu yang mengatakan itu hanya sunnah hayat, sunnah yang kemudian boleh dilakukan, boleh tidak. Lah ini bedanya. Kalau orang punya ilmu, dia tidak akan mudah panik dengan keadaan yang seperti itu. Nah, tidak akan kemudian kaku-kaku. Itu sesuai dengan Nabi atau tidak, kan kadang pertanyaan seperti itu ngoten nggih. Maka kembali lagi bahwa itu adalah sunnah hayat. Kemudian sunnah hayat yang terakhir adalah mengucapkan salam nggih. Jadi mengucapkan salam atas 5, salam yang kedua itu termasuk sunnah hayat. Jadi panjenengan kalau sudah salam yang pertama kok kebelet ingin buang air kecil, buang air besar atau buang angin, maka kemudian jenengan tidak perlu salam yang kedua. Karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Yang wajib salam yang pertama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan
sampai kemudian membuat kita terlalu menahan, ini makruh hukumnya. Jadi diempet ngoten nggih, diempet salam pertama sampai salam yang kedua terucapkan, ini malah makruh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, andaikan engkau tahan dan engkau baru kemudian mengucapkan asa belum sampai kum dan engkau memaksakan salam yang kedua, salatmu batal. Karena apa? Salam yang kedua masuk dalam rangkaian salatmu. Tapi ketika engkau meyakini bahwa salam yang kedua ini sunnah, ya sudah, setelah salam yang pertama engkau kemudian bangkit dari dudukmu dan engkau keluar dari shaf, kemudian ke belakang menunaikan hajatmu, ini malah yang justru dibenarkan. Jadi menahan pipis, menahan buang air besar, menahan kentut di dalam sholat hukumnya makruh. Makanya disunahkan, termasuk sunnah hayat juga, sebelum sholat pastikan kita sudah menyempurnakan hajat, buang air kecil, buang air besar. Okay? Bahkan kalau orang-orang dulu itu ngapunten, ketika wudhu itu untuk menyempurnakan wudhunya, kebiasaannya orang dulu atau orang desa-desa, baju dilepas, sarung dilepas, ngaten nggih. Kalau di kota nggak ada, dikira katanya atus ya sampean niku, ngaten nggih. Kalau saya di tempatnya istri di Cepu Blora sana biasa ya. Justru kalau saya wudhu tidak lepas sarung, tidak lepas baju, ngaten, malah pandangannya niki kan sempurna ngoten pandangannya. Ya itu satu kebaikan menurut saya. Jadi sampai lepas baju, lepas kopiah, lepas sarung katoan pendek, kaos kutangan terus wudhu ngoten. Panjenengan pirsani di desa-desa itu masih memegang erat budaya itu. Artinya saya menyebutnya ini budaya yang baik. Dalam bahasa kita budaya ini namanya adalah al-urf. Al-urf ini termasuk dasar hujjah Islam urutan ketujuh. Kalau selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi dasarnya Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, terus kemudian ada ijma, ada ijtihad, ada qiyas, terus kemudian ada satu lagi ini fatwa, kemudian yang terakhir ini adalah al-urf. Jadi al-urf tidak boleh hukumnya kemudian berlawanan dengan hukum di atasnya. Fatwa pun juga tidak boleh berlawanan dengan hukum di atasnya. Tapi andaikan tidak mengikuti al-urf, andaikan tidak mengikuti fatwa, tidak dosa hukumnya. Misal, MUI mengatakan mengeluarkan fatwa tidak boleh merokok. Ternyata ada orang Indonesia yang masih merokok. Kehukum dosa apa mboten? Mboten, nggih. Hukumnya makruh tetap. Tetapi kalau itu dari sisi kesehatan, ya kesebutnya bisa dosa ketika itu merugikan. Apalagi dengan hitung-hitungannya Hakim, kalau beli rokok saja bisa, mosok kurban nggak bisa ya. Ini guyonannya Hakim dihitung kalau katakanlah satu hari satu pak itu 20.000, satu minggu kemudian katakanlah 140.000, kalau itu dihitung satu bulan 600.000, kalau itu dihitung satu tahun 600.000 dikali 12 bulan berarti 7.200.000, maka beliau melihat dengan perbandingan itu, ya sungguh orang yang merokok kalau tidak bisa melaksanakan kurban, ya sungguh zalim. Karena dia bisa mengeluarkan uang 7.200.000 hanya untuk rokok, sedangkan untuk kurban ataupun akikah tidak mampu. Nah, ini bahasa sindiran. Ngapunten kalau ada yang sudah terbiasa menjadi ahlul hisab, nek mari mangan gak rokokan kayak ditapuki malaikat, ngapunten nggih. Tidak bermaksud menyindir tapi hanya mengumumkan. Mengumumkan nggih. Baik, yang berikutnya masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini isaknya kurang berapa menit nggih? Tadi disanjangi apa? Kurang 5 menit nggih. Baik, mungkin saya cukupkan biar ada kesempatan untuk bertanya nggih. Kalau di handphone saya kurang 7 menit. Ada pertanyaan dari apa yang kemudian kita kaji malam ini? Satu tentang kemuliaan bulan Zulqa'dah, terus kemudian hal-hal yang bisa dilakukan di bulan Zulqa'dah, dan yang ketiga ini tadi, yakni perkara-perkara yang disunnahkan sampai sujud sahwi, dan ada perkara-perkara yang tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ada yang disampaikan? Monggo, barangkali ada yang ditanyakan. Diawali ibu-ibu dulu, napa bapak-bapak dulu, monggo. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Nggih. Jadi makmum itu dibagi menjadi dua nggih. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Siapakah makmum muwafiq? Makmum yang menangi rakaat pertama atau takbiratul ihramnya imam utama. Jadi misalkan sholat isya ini tadi saya imamnya, saya baru Allahu Akbar, jenengan datang, ini masih kesebutnya makmum muwafiq, makmum yang tepat waktu. Sehingga fadilahnya orang yang sholat tepat waktu di kitab Ihya Ulumuddin, yakni akan diberikan kebahagiaan di waktu yang tepat. Sehingga ini menjadi prinsip, kalau ingin diberikan kebahagiaan di waktu yang tepat, maka datanglah kepada Allah tepat
waktu. Tapi Islam memberikan ruksa, memberikan keringanan. Boleh kita itu tidak tepat waktu karena uzur-uzur tertentu, kondisi-kondisi tertentu, sehingga kita menjadi makmum masbuk. Batas ukurannya kesebutnya makmum masbuk adalah ketika kita tidak mengikuti gerakan imam pada saat ruku. Jadi kalau masih mengikuti imam berdiri, imam rukuk kita masih mengikuti, masih mengejar dengan berdiri dan kemudian rukuk, artinya berdiri ini hanya untuk sebatas niat takbiratul ihram, tidak perlu Fatihah, iftitah, tidak perlu. Jadi begitu panjenengan niat, katakanlah isya, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah sedekap tangannya, langsung rukuk. Selama makmum ini masih menangi rukuknya imam, belum sampai imam sami Allah liman hamidah, jenengan kesebutnya makmum muwafiq, makmum tepat waktu. Tapi jika imam ini sudah sami Allah liman hamidah, jenengan jangan kemudian rukuk, langsung iktidal. Tapi nanti di akhir rakaat ketika yang lainnya salam, kita menyempurnakan kekurangannya. Kalau kurang satu, nggih berdiri lagi satu kali. Kalau kurang dua, nggih berdiri dua kali. Ngoten nggih insyaallah nggih. Nggih, enten malih monggo. Silakan kalau ada lagi sambil direfleksikan kira-kira dalam posisi sholatnya yang kita lakukan selama ini mungkin ada yang berbeda. Nggih, monggo, Pak. Apakah ini buat yang akan datang atau ini kelewatan? Hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat, nggih. Itu tadi termasuk buang angin atau apa, terus gerakan yang tidak di dalam konteks sholat. Nggih. Karena yang diperbolehkan misalnya kalau ada orang melintasi di depan kita, karena kita bisa digerakkan atau kita mengingatkan atau seterusnya. Itu yang sampai membatalkan sholat itu gerakannya bagaimana? Nggih. Baik, hal-hal yang membatalkan sholat ini materi berikutnya sebenarnya. Satu halaman langsung nggih. Jadi nggih, mubtilatus sholati wa makruhatuha. Hal yang membatalkan sholat salah satunya berhadas. Lalu kemudian terbukanya aurat hingga sampai salam tidak tertutup. Kemudian mengerjakan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Artinya itu bergerak, makan yang jumlahnya terlalu banyak. Kemudian membuat gerakan 3 kali yang berturut-turut. Meskipun itu dalam kondisi darurat. Artinya berturut-turut, berturut-turut. Kalau itu ada senggangnya maka diperbolehkan. Lalu kemudian memukul yang berlebihan. Kemudian melipat sesuatu yang buruk. Ngapunten misalkan kita ini sholat sajadah kena angin katakanlah, ini kan perkara yang biasa nih. Maka kalau sampai itu 3 kali dan dikerjakan berturut-turut membatalkan sholat. Tertawa, berubah niat, meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat atau syarat dari sholat, maka itu batal. Maka pertanyaan tadi, batasannya seperti apa ketika gerakan? Maka gerakan itu pada prinsipnya memang dari 4 mazhab ini yang paling berhati-hati memang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gerakan 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Sedangkan selain Imam Syafi'i maka tidak terlalu sekaku Imam Syafi'i. Artinya kakunya Imam Syafi'i dalam rangka wirai, berhati-hati, biar kita tetap khusyuk. Maka ketika kemudian gerakan itu katakanlah kita digigit nyamuk ngoten nggih. Maka gerakannya Imam Syafi'i sampai mencontohkan tidak boleh seperti ini, tapi kemudian ditekan seperti ini dengan 1 jari. Karena kalau seperti ini dianggap oleh Imam Syafi'i sudah gerakan lebih daripada 3 gerakan berturut-turut. Maka ketika bagian yang gatal ditekan seperti ini, maka ini gerakan 1. Andaikan nanti kemudian kita ini gatal lagi dan itu dalam selang waktu yang lama, katakanlah tadi rukuk kita garuk, ditekan. Nanti sujud kemudian gatal lagi, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh yang langsung berturut-turut. Setelah rukuk terus kemudian iktidal, terus kemudian sujud di tempat yang sama ataupun tempat yang berbeda, maka yang seperti ini membatalkan sholat. Lalu bagaimana jika ada orang yang lewat? Pertemuan minggu yang lalu salah satu hal yang harus kita lakukan ketika mau sholat, misalkan kita sholat tidak di belakang tiang, maka memasang sutro atau pembatas. Maka batasannya adalah ketika kita melakukan gerakan itu, ini kan ada perkara hubungannya dengan sholat. Jadi tidak termasuk dalam gerakan di luar sholat. Karena apa? Posisi ada orang mau lewat, biar tidak melewati kita sholat, maka kita menunjukkan dengan hadangan tangan seperti ini. Ini tidak apa-apa, meskipun lebih daripada 3 kali. Kalau di Malaysia, yang pernah saya ketahui dan saya kaji di sana itu memang luar biasa. Bahkan ketika lebih daripada 3 kali, mereka masih meyakini bahwa darah orang yang melewati orang sholat itu halal hukumnya.
Makanya kemudian betul-betul diperhatikan untuk kita nggih. Kalau itu kita memang sholat sunnah, maka carilah tempat yang tidak dilalui oleh orang. Jadi kita sendiri yang harus paham. Jangan kemudian sholat terus di depan pintu, ya mau tidak mau orang lewat, ya bukan salah mereka tapi salah kita, karena mengambil posisi soft yang tidak pada tempatnya. Sedangkan ketika berjamaah, sutrohnya mana? Sutrohnya adalah soft di depan kita. Jadi tidak perlu memasang pembatas lagi, kecuali kita sholat sendiri, di depan kita tidak ada tiang, pasang sutro. Ada orang lewat di belakang sutro, aman. Tapi kalau lewat di bagian sutro, maka halangi. Tapi jika itu anak-anak yang tidak tahu dan tidak paham, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi tidak perlu kemudian kita halangi anak-anak, kalau dihalangi atas, merosot lewat disor. Terus jenengan halangin disor, mencolot lewat dokor, akhirnya mboten sholat-sholat jenengan ya. Kayak wong dulinan palingnya. Jadi bagi saya secara pribadi, kalau itu orang dewasa, kita boleh mengingatkan seperti ini. Tapi kalau itu kemudian anak-anak, kita punya permakluman karena mereka belum tahu. Mungkin nanti setelah sholat baru kita ingatkan, kalau ada orang sholat jangan lewat depannya. Ini biasanya kalau habis sholat anak-anak lamcing nih loh, mari salam, pelencing. Itu kita sebagai orang dewasa harus tahu. Kalau kita di shop kedua atau ketiga, anak-anak habis salam itu melangkah, kok sebelah kita ada yang sholat, ya kita halangi, suruh lewat yang lain. Atau bahkan kalau saya agak kaku, saya suruh duduk dulu, duduk sebentar ya, masih ada yang sholat. Nanti kalau habis sholat selesai, orangnya selesai, kamu lewat. Ini tugas kita. Meskipun kita bukan seorang pendidik, tapi kita adalah orang dewasa yang dititipkan ilmu, kita boleh mengingatkan. Dan itu tidak harus anak kita, anak siapapun itu juga tanggung jawab bersama kita, insya Allah. Ada lagi? Nggih, monggo. Tentu kalau di sini kita tidak bisa membuat sejenis visual atau kertas atau apa, itu tidak memungkinkan. Nah, kalau anak-anak di suara hadis itu mereka tahu, mereka tentu ketika mau berdiri sini masih menolak kanan kiri. Nggih. Mereka sudah tahu. Yang sering sulit itu ketika kita sholat qabliyah, rata-rata jemaah kita. Iya. Malam hari ini saya himbau, cobalah yang semua itu perempuan, cuma yang di depan isi dulu. Ingat yang belakang sini, lewat itu susah. Nggih, sepakat. Nggih, artinya ini himbauan yang baik, biar tidak sampai istilahnya dilewati oleh orang-orang, dan tidak mengurangi kekhusyuan panjenengan sendiri. Maka takmir ini menghimbau saja sifatnya. Silakan yang depan diisi terlebih dahulu, atau kalau memang betul-betul agak ke belakang, pastikan di belakangnya tiang atau tepat persis di belakangnya orang yang sholat, sehingga sutroh kita yaitu. Nah, jangan sampai kemudian terlalu mundur ke belakang, nanti yang mau lewat itu juga bingung ya. Jadi yang mau lewat karena sudah disiksak diisi depan, tengah, belakang, mau lewat itu agak bingung. Jadi ini sifatnya adalah himbauan atau satu kebaikan yang bisa diusahakan. Nah, insya Allah seperti itu. Ada lagi? Sampun? Pertanyaan dari saya. Nggih, baik, pertanyaan dari saya mungkin satu pertanyaan nggih. Dalam perkara sujud sahwi tadi sudah diterangkan nggih. Sudah diterangkan adalah sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu ketika kita baik di dalam sholat, baik itu jumlah maupun gerakan sholat. Pertanyaan saya, sinten sing apal niat dan doa ketika sujud sahwi, niatnya dan doanya. Monggo, silakan. Biar menjadi ilmu bersama. Niatnya dos pundi, doa yang dibaca dos pundi, biar jadi ilmu bersama. Monggo, biar menjadi manfaat. Silakan yang hafal. Dos pundi? Oke, monggo Ustaz. Nawaitu sujud sahwi, koreksi tambahan didik, sunnatan. Nggih, kemudian doanya yang dibaca? Alhamdulillah. Nggih, subhanamal la yanamu wala yasu. Ada hadiahnya, Pak? Wah, alhamdulillah. Napa umrah, Pak? Nggih, insyaallah cukup nggih. Baik, mudah-mudahan manfaat barokah apa yang kita dapat malam ini, dan Allah izinkan kita istiqomah terus mencari ilmu hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bi hikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Istighfar 9 kali dalam hati. Astagfirullah.
Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.